Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pambayun Family. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing perlengkapan bayi apa saja yang harus dibeli untuk menyambut sang buah hati. Nah mungkin nih ada sebagian teman-teman yang masih bingung sebenarnya perlengkapan apa aja yang harus kita beli biar gak mubazir. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa nih subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa like, komen, dan mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman bisa kasih informasi atau kasih masukan. Mungkin perlengkapan yang aku beli itu masih ada kurang-kurang apa gitu, bisa ya masukannya, silahkan komen. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar bisa update video-video terbaru dari aku. Nah buat teman-teman yang mungkin gak bisa pergi-pergi, apalagi masih kondisi pandemi begini ya, mungkin lebih enak kalau belanja online. Nah di mana aja dan berapa harganya, beli di toko apa aja, nanti bakal aku kasih tahu. Jadi tonton videonya sampai akhir. Untuk semua kebutuhan perlengkapan baby kita sesuaikan dengan budget masing-masing ya teman-teman. Dan yang pasti jangan sampai kalap yang nggak perlu-perlu amat dibeli karena ujung-ujungnya bakal mubazir. Nah buat teman-teman yang lagi nyari perlengkapan buat anak pertama, misal anak pertamanya baby girl, menurut aku sih nggak perlu beli perlengkapan yang girly-girly semua. Jadi cukup sebagian aja, nanti sebagiannya yang coraknya netral, jadi bisa kepakai sama adiknya nanti. Tapi kalau teman-teman mau menghibahkan perlengkapan babynya setelah nggak terpakai nanti untuk orang yang lebih membutuhkan, itu lebih bagus lagi sih. Dan harus tahan diri, jangan sampai kalap, karena perlengkapan baby itu gemes-gemes banget, pokoknya bikin pengen beli semua. Kalau ada kurang-kurang kita bisa beli lagi. Yang penting ketika baby lahir kita sudah mempersiapkan perlengkapan yang memang dibutuhkan. Yang pertama, perlengkapan pakaian baby. Di sini aku beli ukuran newborn dari merek Fluffy. Kira-kira ini bisa dipakai dari umur 0 sampai 3 bulanan gitu. Bahannya halus dan lembut dan pastinya nyaman buat dipakai baby. Aku beli yang satu paket, isinya 3 setel baju pendek dan celana pop, dan 3 setel baju panjang dan celana panjang. Untuk baju panjangnya juga motifnya ada 3 macam, warna abu semua. Kalau untuk celananya aku beli yang kakinya terbuka. Ada juga ya teman-teman yang kakinya tertutup. Untuk bahannya sih lembut banget, nggak terlalu tebal, tapi ini nyaman banget dipakai bayi. Menurut aku sih ini recommended banget. Aku juga beli setelan baju pendek dan celana pop. Ini bahannya juga halus, lembut, dan dipakai nggak panas. Aku juga beli atasan yang motif karena baby itu suka warna yang cerah-cerah dan berwarna-warni. Untuk bahannya nggak terlalu tebal, tapi masih lumayan lembut, jadi kalau dipakai pas siang hari nggak bikin gerah. Untuk slip-slipnya aku beli satu paket dari Carter. Satu paket itu ada 3 motif. Sudah dapat kaos kaki dan juga sapu tangan. Untuk bahannya sendiri sih nggak terlalu tebal. Kalau buat baby di umur-umur awal, menurut aku slip-slip itu cocok banget, apalagi yang sudah ada tangan dan kakinya tertutup. Jadi nggak perlu lagi sarung tangan atau sarung kaki, karena seringnya sarung tangan atau sarung kaki itu cepet banget lepas-lepas. Nah ini kaos kakinya ada 4 pasang kaos kaki. Aduh mungil-mungil banget. Dan ada 3 sapu tangan. Untuk popok kainnya aku sediain juga karena aku pengen si baby kalau siang pakai popok kain, baru kalau mau pakai diapers. Karena buat ngontrol pipis sama pupnya si baby. Aku juga sediain gurita. Di sini aku pakai gurita yang perekat biar lebih simple.
Mungkin ada sebagian yang tidak merekomendasikan memakai gurita lagi karena ditakutkan akan menekan perut si baby. Kalau baby masih merah, aku masih suka takut-takut gitu ngangkat kalau pakai kaos dalam. Jadi aku mau pakai gurita aja, yang penting pakainya jangan terlalu kencang. Nah, untuk kaos dalamnya aku juga sediain buat dipakai kalau pas malam. Kalau dia pakai diapers, dia bahannya lembut banget dan mulur. Ini aku beli dari Velvet. Untuk sarung tangan dan sarung kakinya aku beli dari Little Palmer House. Satu paknya sudah ada satu pasang sarung tangan dan satu pasang sarung kaki. Aku nggak beli banyak-banyak karena ini nggak kepake lama. Ada juga sebagian punya kakaknya dulu yang jarang banget dipakai. Aku juga siapin setelan baju kutung dan celana popnya. Ini aku beli ukuran 3-6 bulan. Untuk bahannya tebal, lembut, halus. Menurut aku recommended juga ini. Aku beli dari merek Nice Kid. Yang ini setelan baju pendek dan celana pendeknya aku beli dari Nice Kid juga. Nah, yang ini setelan pendeknya aku beli dari Little Palmer House. Untuk bahannya dibanding dengan Nice Kid itu lebih tebal yang Nice Kid, tapi ini lebih adem dan bahannya pun lebih elastis, jadi lebih lama kepakainya. Untuk celana popnya aku beli yang ukuran 3 bulan biar bisa kepake lama, karena di awal-awal bulan aku mau pakein si baby popok kain. Ini bahannya tebal dan elastis banget, jadi bisa kepake lama. Untuk mereknya Little Boboho dari Mocha. Untuk kaos dalamnya aku juga beli yang ukuran 3 bulan. Untuk setelan baju panjangnya aku beli dari Nice Kid. Dan untuk bodysuitnya aku beli Nice Kid juga. Ini tuh bahannya elastis banget. Yang ini dari Carter's Love. Bahannya sih nggak terlalu tebal, tapi dia adem, lembut, dan elastis banget. Aku juga nyiapin baju oblongnya. Ini sudah satu setel. Aku nyiapinnya buat umur 6 bulan, karena kalau udah umur 6 bulan baby udah badannya udah gede, jadi enak kalau dipakein oblong. Terus yang penting kalau buat baby itu bahannya yang lembut, yang adem, jadi nyaman dipakai buat baby dan gak gampang kegerahan. Nah, ini swimsuitnya dari Little Palmer House. Aku suka banget baju ini. Nah, ini tuh pakainya resleting gitu, jadi lebih gampang. Dan untuk resletingnya udah ada tutup kainnya, jadi gak khawatir kalau misalnya kulit si baby atau kaos dalamnya kejepit. Nah, buat baby-baby yang udah aktif, udah bisa tengkurap, menurut aku ini recommended banget. Bahannya adem dan pastinya lembut banget. Terus yang aku suka lagi, tangannya itu bisa dibuat dua macam, bisa ketutup, bisa buka. Kalau misalnya lagi pas dingin, bisa kita tutup, jadi nggak perlu pakai sarung tangan. Terus kalau misalnya lagi nggak pengen pakai sarung tangan, bisa dibuka. Terus kakinya juga gitu, bisa dibuka, bisa juga ditutup. Nah, apalagi kalau baby udah 6 bulan tuh biasanya dia udah merangkak, ada yang udah
merambat gitu. Jadi aku saranin kalau buat baby 6 bulan ke atas itu nggak perlu pakai slipsuit yang kakinya ketutup. Terus resletingnya ada 2, jadi bisa dibuka dari atas, bisa juga dibuka dari bawah. Aku juga nyiapin beberapa jumper, ada yang lengan pendek, ada juga yang lengan panjang. Bahannya adem, lembut, dan motifnya lucu-lucu banget, bikin gemes. Biarpun harganya murah, tapi ini kualitasnya nggak murahan. Nah, aku juga beli yang setelan panjangnya. Aku juga nyiapin jaket juga, tapi paling ini dipakai kalau pas pergi-pergi aja biar baby nggak kedinginan. Nah, ini topi bayinya lucu banget. Kalau masih kegedean bisa diikat kayak gini. Terus cara pakainya bisa seperti ini, bisa juga dilipat seperti ini. Aku beli 2 warna biru, tapi warna birunya berbeda. Terus aku juga beli topi yang motif. Kalau ini bahannya elastis banget, jadi bisa dipakai sampai baby gede, sampai umur kira-kira 3 tahunan. Nah, kalau yang ini hasil kalap, karena aku lihat lucu banget topinya, apalagi kalau buat foto-foto. Dan yang ini topinya buat baby, kalau agak gedean dipakai kalau pas pergi-pergi. Terus aku juga nyiapin legging yang tutup kaki gitu buat dipakai sama jumper. Terus ada juga beberapa kaos kaki, bawahnya itu anti slip, jadi nggak takut kepleset. Ada juga yang panjangnya. Terus aku juga nyiapin sepatu kalau pas lagi pergi-pergi, misal mau vaksin atau mau kontrol. Nah, ini juga aku nyiapin yang size-nya agak gede, bahannya anti slip jadi aman, nggak takut licin atau kepleset. Nah, ini penutup matanya buat dipakai kalau pas baby lagi berjemur, jadi nggak silau. Nah, aku juga nyiapin beberapa fiber buat penadah air liur gitu, karena kan kalau masih awal-awal baby kan belum makan, jadi dipakai buat penadah air liur. Nah, yang ini Wonder Bag aku beli dari Little Palmer House. Ini buat alas ompol gitu, tapi dia bahannya kayak kain lembut. Motifnya juga lucu-lucu banget. Bagian atasnya itu lembut kayak selimut, enak dipakai buat baby, nggak kasar. Dan bagian bawahnya itu sudah waterproof, anti air gitu, jadi gak khawatir nanti ompolnya tembus. Aku beli bedong instan yang motif panda, jadi nanti babynya tinggal dimasukin terus ditutup seperti ini. Lucu banget kan? Ini bedong bayi dari Yobo. Aku beli 1 set isi 3. Nah, 3 itu beda-beda motifnya. Untuk lebarnya dia termasuk lebar untuk ukuran bedong bayi 110 x 90. Dan bahannya itu lembut, adem, dan mulur gitu, elastis. Terus kalau misalnya udah nggak dibedong, bisa dipakai buat selimut. Dan motifnya juga lucu-lucu. Nah, ini bedong bayi juga dari Bubi, sama 1 paknya isi 3 dengan beda-beda motif. Motifnya lucu-lucu banget ya.
Untuk packagingnya dia udah pakai box isi 3 gitu, jadi cocok juga kalau misal dibuat kado. Lebarnya 95 kali 75, bahannya lembut, adem, elastis juga, dan lebih ringan daripada yang yogurt tadi. Kalau udah nggak dipakai buat bedong si baby, bisa juga dibuat selimut atau alas stroller. Untuk selimutnya aku beli yang on the go blanket, dia udah multifungsi. Aku beli dari Dialog Baby. Fungsinya buat selimut baby, dia udah ada tutup kepalanya gitu, terus udah ada penjepitnya. Bisa juga dipakai buat apron menyusui. Bisa juga buat tutup baby kalau misal lagi digendong depan atau digendong belakang. Terus bisa juga buat tutup stroller kalau misal si baby lagi bobo di stroller. Dan bisa juga dicantelin di kaca mobil kalau misal lagi bepergian terus kena cahaya silau panas gitu. Jadi taruh di jendela buat nutup biar si baby nggak kena sinar matahari. Perlaknya aku beli dari Sugar Baby buat dipakai kalau misal si baby ganti baju walau habis mandi. Bahannya empuk. Terus aku juga beli perlak kecil buat dibawa-bawa kalau bepergian baby ganti diapers. Aku juga siapin cotton bud, ini buat bersihin kalau misalnya telinga baby basah habis mandi. Aku juga nyiapin botol bayi, ini buat jaga-jaga aja sih, karena aku pengennya mengasihi langsung. Untuk handuknya aku pakai Little Terry dari Little Palmer House. Ini lebarnya 50 kali 100. Bahannya dari katun, lembut dan cepat meresap. Dan motifnya juga lucu-lucu. Aku juga beli yang dari Terry Palmer yang isi 3 gitu. Ini satu paket isi 3. Untuk lebarnya gak terlalu besar, jadi kalau pas dibawa-bawa bepergian itu enak. Untuk washclothnya aku juga beli dari Little Palmer House. Ini bahannya lembut banget, jadi aman buat dipakai mandiin si baby yang kulitnya masih sensitif. Untuk perlengkapan mandi baby aku pakai pigeon yang satu set. Sudah termasuk baby oil, ada hair lotionnya juga, baby wash 2 in 1, udah sabun sama sampo-nya udah jadi satu biar lebih simple. Ada parfum babynya biar tetap wangi. Nah, sudah ada diaper creamnya kalau misalnya si baby kena ruam popok. Terus bedaknya pakai compact powder karena sekarang kan nggak boleh ya kalau bayi pakai bedak tabur. Takutnya kalau bedak tabur masuk ke hidung dan masuk ke saluran pernapasan. Nah, udah dilengkapi juga dengan washcloth buat mandi si baby. Untuk bak mandinya aku beli yang lipat biar lebih simpel, dan untuk penyimpanannya nggak memakan banyak tempat. Terus kalau misalnya mau bepergian bisa dibawa, tapi menurutku ini kurang gede sedikit deh. Nah, ntar kalau babynya udah bisa duduk, bisa dibikin tinggi kayak gini. Dan kalau babynya masih kecil banget, masih merah gitu, bisa dibuat nggak terlalu tinggi seperti ini. Aku juga nyiapin cotton ball-nya buat bersihin kalau misalnya babynya pipis atau pup gitu. Jadi tinggal
dicelupin ke air. Nah, untuk minyak nolonnya aku pakai minyak nolon krim dari Baby Rossi. Ini lebih lembut karena bentuknya krim gitu, jadi cocok buat kulit bayi yang masih sensitif. Selain itu, aku juga nyiapin yang minyak nolon dari My Baby. Aku suka wanginya. Aku juga beli essential oil dari Kesa. Ini buat menenangkan kalau bayi rewel. Minyak ini juga bisa buat relaksasi bayi dengan dipijat lembut. Aku juga nyiapin baby manicure set gitu. Ada sisirnya 2, ada gunting, dan ada pemotong kuku. Nah, buat jaga-jaga aku juga beli penyedot ingus. Kalau dulu sih biasa disedot pakai mulut ya, tapi kalau untuk sekarang ini aku nggak berani, apalagi lagi pandemi begini, mulut kita kotor, jadi malah bikin baby kenapa-napa. Kasa steril juga wajib ada ya teman-teman, buat bersihin lidah bayi, terus juga buat bersihin tali pusar si baby kalau misalnya belum puput. Terus aku juga siapin tisu basahnya buat bersihin si baby, apalagi kalau lagi pergi-pergi. Aku beli yang sweetie yang ada buka tutupnya, jadi bisa tetap higienis dan gak gampang kering. Untuk diapersnya aku pakai Mami Poco yang Royal Soft. Ini rencananya aku pakein kalau pas malam aja. Kalau pas siang aku mau pakein baby popok kain. Untuk laundrynya aku pakai yang Pure Baby karena biasanya baby itu kulitnya lebih sensitif, jadi aku pakai sabunnya yang khusus buat baby. Kalau ini aku belinya di baby shop deket rumah. Yang ini plastik, aku beli yang ada tempatnya gitu biar simple dibawa-bawa. Nah, kalau misalnya kita lagi bepergian terus si baby ganti diapers atau pup, terutama kalau lagi di ruang menyusui, takutnya kan mengganggu, baunya mengganggu yang lain. Aku juga beli mainan baby buat dipencet-pencet untuk melatih motorik tangan dan pendengaran baby. Aku juga beli geos atau gendongan kaos dari Little Hippo yang 2-in-1, jadi bisa buat gendong depan dan gendong samping. Untuk kasurnya aku beli yang 1 set. Di sini sudah ada 2 bantal guling dan 1 buah bantal peang. Ada 2 motif, bisa dibolak-balik dan sudah dilengkapi dengan kelambu biar si baby nggak digigit nyamuk. Kalau lagi nggak pengen dikasih kelambu, bisa juga dilipat seperti ini. Bahannya halus dan empuk, terus ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi bisa ditaruh di kasur nggak bikin sempit. Dan kasurnya juga nggak terlalu tinggi, jadi kalau misalnya pas malam-malam baby bangun mau menyusui, kita bisa menyusui langsung karena nggak terlalu tinggi. Bisa ditaruh di kasur di samping kita langsung. Terus aku juga beli bantal menyusui dari Omiland. Kalau pengalaman menyusui dulu sih, aku butuh bantal menyusui seperti ini, jadi memudahkan kita untuk menyusui baby. Kalau pakai bantal biasa pun, kalau menurut aku masih kurang tinggi. Bantalnya empuk dan lembut, jadi nyaman dipakai buat baby. Terus udah dapet bantal tangan juga, jadi menyusui lebih nyaman dan gak bikin tangan pegel. Dan baby pun kepalanya nggak sakit. Covernya bisa dicopot, jadi kalau pas kotor bisa dicuci. Aku juga nyiapin softtek maternity yang khusus buat ibu bersalin. Panjangnya 45 cm, jadi nggak khawatir tembus. Karena pas awal-awal pasca melahirkan biasanya keluar darah banyak. Aku juga beli korset dari Sorek. Ini membantu banget buat mengecilkan perut.
karena kalau habis melahirkan biasanya perutnya kendor dan masih agak gede. Aku juga beli krim untuk menyamarkan stretch mark dari Mama Choice biar perut nggak terlalu belang-belang kayak harimau. Tapi dari sekarang aku juga pakai buat ngilangin rasa gatel. Bahannya natural dari aloe vera, jadi aman buat baby di perut. Aku juga nyiapin breast pad biar kalau asinya lagi banter, lagi banyak-banyaknya, gak rembes ke baju. Kan gak nyaman juga kalau misal baju kita basah. Nah, aku juga beli candy bag atau diapers bag. Ini tuh udah ada tutupnya dan tutupnya bisa dibuka seperti ini. Terus dalamnya ada sekatnya gitu, ini juga bisa dibuka. Buat naruh-naruh pakaian, selimut, diapers, popok, perlengkapan baby lainnya. Ada saku-saku di sampingnya, jadi barang-barang perlengkapannya lebih teratur dan tertata. Nah, seperti ini. Kita buat pakaian-pakaian baby, ada selimut, wonder pad, sepatu-sepatu atau topi juga bisa masuk. Terus buat diapers, tisu basah, ada juga bisa buat mainannya. Terus di saku-sakunya kita bisa naruh krim, sisir, terus perlengkapan mandinya. Jadi gampang buat nyari-nyarinya dan lebih tertata. Terus bisa juga dibawa kalau di mobil. Jadi lebih gampang buat nyarinya. Rapi dan simple. Selain itu, aku juga beli tas baby buat traveling. Mungkin sekarang belum banyak kepake ya, apalagi lagi pandemi begini, jarang-jarang keluar. Dan kalau masih baby banget, pastinya banyakan di rumah. Tapi aku butuh juga kalau pas lagi pergi kontrol atau vaksin ke rumah sakit. Tapi sekarang tasnya belum datang, jadi aku belum bisa kasih lihat ke teman-teman. Selain itu, jemuran yang isi banyak juga penting ya teman-teman, apalagi kalau yang pakai popok kain karena kan sering nyuci. Tapi aku nggak beli karena pakai punya kakaknya dulu dan kondisinya masih bagus. Aku pakai yang seperti ini, yang bulat. Nah, terus gimana nih kalau bouncer? Kalau buat aku pribadi sih nggak perlu-perlu amat, apalagi kalau yang babynya aktif, suka gerak gitu, jadi dia kepakainya sebentar banget. Nah, terus pompa ASI nih penting apa enggak? Kalau buat teman-teman yang bekerja itu menurut aku penting, apalagi yang pengen babynya minum ASI full 6 bulan. Kalau buat aku sendiri, aku juga udah punya, beli waktu punya anak pertama. Dan jangan lupa sediakan termometer, itu penting. Itu dia perlengkapan baby yang udah aku beli. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang lagi nyari atau masih bingung beli perlengkapan apa saja yang harus dibeli. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran atau informasi buat teman-teman semua. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya jika kamu suka video ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar bisa update video-video terbaru dari aku. Nantikan informasi dan video-video aku selanjutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.